Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini akan dijelaskan tentang persoalan penugasan untuk kasus maksimasi. Berarti fungsi tujuannya adalah untuk memaksimalkan. Nah, misalnya suatu perusahaan ingin menyelesaikan pekerjaan di mana jumlah tugas dan jumlah karyawan sama, ya, yaitu ada 5 tugas atau 5 pekerjaan, 1, 2, 3, 4, dan 5, dan ada 5 karyawan A, B, C, D, dan E. Nah, lalu dengan nilai keuntungan yang didapatkan jika dikerjakan oleh masing-masing karyawan sebagai berikut. Jadi di tabel ini adalah merupakan nilai keuntungan. Nah, misalnya pada tabel di atas ini ya, jika si A ditugaskan di tugas pertama, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan untung sebanyak 20. Nah, anggap saja dalam ratus ribu rupiah misalnya ya, untungnya 20. Tugas 2, 15. Kalau dikerjakan di tugas 3, 17. Dikerjakan di tugas 4, 22. Dan seterusnya. Dipekerjakan di tugas 5 akan mendapatkan untung 18. Dan seterusnya ya. Nah, di sini adalah nilai keuntungan. Artinya kalau kita berbicara keuntungan, kita tentu saja ingin mendapatkan untung yang paling besar. Sehingga ini disebut dengan kasus maksimasi. Kalau sebelumnya kan kita sudah belajar tentang kasus minimasi, di mana di dalamnya itu adalah berupa biaya. Yang ingin kita cari adalah biaya yang paling kecil. Nah, untuk kasus maksimasi di sini diberikan contoh untuk nilai keuntungan. Jadi, berapakah keuntungan maksimal yang akan diperoleh? Bagaimana pengaturan pekerjaannya? Apakah si A dipekerjakan di tugas 1, ataukah di tugas 2, atau tugas 3, 4, atau 5, atau misalnya B yang dipekerjakan di tugas 1. Nah, bagaimana pengaturan sehingga keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan ini lebih paling besar atau paling optimal? Nah, kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan metode Hungarian. Nah, pada dasarnya untuk kasus maksimasi ini prosesnya sama dengan pada kasus minimasi ya. Jadi ada operasi baris, ada operasi kolom, dan seterusnya. Hanya saja yang berbeda untuk kasus maksimasi di sini adalah di tahap awalnya. Tahap awalnya itu intinya adalah kasus maksimasi ini adalah kita ubah ke dalam bentuk minimasi. Nah, cara mengubahnya adalah semua nilai di dalam tabel kita ubah menjadi negatif. Jadi, kalau kita kembali di soalnya, maka semua nilai di sini tinggal kita tambahkan negatif. Jadi minus 20, minus 15, minus 17, minus 22, dan minus 18. Dan seterusnya. Jadi semua tinggal ditambahkan negatif. Untuk proses selanjutnya ya sama dengan persoalan kasus minimasi. Jadi setelah kita mengubah semua nilai di dalam tabel menjadi negatif, nilai yang negatif, maka selanjutnya adalah prosesnya sama dengan kasus minimasi di mana kita harus melakukan operasi baris. Operasi baris di sini adalah kita akan memilih di setiap baris biaya yang paling kecil di setiap baris tersebut. Nah, di sini untuk A, baris pertama ya, yang paling kecil adalah minus 22.
baris kedua minus 25, baris ketiga minus 24, baris keempat minus 25, dan baris terakhir adalah minus 26. Nah, kemudian di setiap baris ini kita kurangi dengan nilai yang paling kecil. Jadi minus 20 dikurang minus 22 adalah positif 2, minus 15 dikurang minus 22 adalah 7, minus 17 dikurang minus 22 adalah 5, minus 22 dikurang minus 22, 0, minus 18 dikurang minus 22 adalah 4. Jadi setiap baris kita kurangi dengan yang terkecil, yang paling kecil di setiap baris tersebut. Nah, bisa kita lihat bahwa hasilnya di setiap baris akan mengandung nilai 0. Ya, akan mengandung nilai 0 dan nilainya semua akan menjadi positif kembali. Setelah itu, kita akan melakukan operasi kolom, di mana kita memilih biaya yang paling kecil di setiap kolom. Nah, untuk kolom yang sudah memiliki 0 berarti kita hiraukan ya, karena semua bilangan jika dikurang dengan 0 maka akan sama dengan bilangan tersebut, jadi nilainya akan tetap. Nah, di sini kalau kita lihat di setiap kolom ada 0 kecuali di tugas ketiga, kolom ketiga ya. Ke kolom ketiga belum memiliki nilai 0. Jadi di sini kita cari nilai yang paling kecil di kolom ketiga, yaitu 2. Jadi semua sel di kolom ketiga kita kurangi dengan 2. Jadi 5 dikurang 2, 3. Kemudian 2 dikurang 2, 0. 2 dikurang 2, 0 lagi. 10 dikurang 2, 8. Dan 6 dikurang 2 adalah 4. Nah, setelah kita melakukan operasi baris dan operasi kolom, seharusnya kita sudah bisa melakukan penugasan. Akan tetapi, kita belum bisa melakukan penugasan jika tabel ini belum optimal. Ya, nanti baru kita boleh melakukan penugasan jika tabelnya sudah optimal. Oleh karena itu, kita perlu menguji optimalitas tabel ini. Apakah dia sudah optimal atau belum. Nah, untuk uji optimalitas sama dengan kasus minimasi, ya kita perlu menutup nilai 0. Caranya adalah kita tarik garis vertikal ataupun horizontal sehingga semua 0 tertutup garis. Jadi kita menarik garis sesedikit mungkin. Jangan terlalu banyak garisnya, jadi bagaimana caranya agar semua 0 tertutup garis. Nah, di sini biasanya supaya lebih mudah kita tarik garis yang supaya garisnya sedikit, maka kita tarik garis pada baris atau kolom yang memiliki lebih daripada 1 0. Misalnya di baris kedua, di sini lebih daripada 1 0, baris kedua, baris ketiga, kemudian kolom ketiga kebetulan sudah tertutup garis, jadi sisa kolom keempat nih. Jadi kita bisa menutup 0 di baris pertama. Nah, terakhir adalah di sisa 0 ini ya. 0 yang ini, maka kita tarik garis vertikal, horizontal ya, atau bisa juga vertikal. Nah, untuk mengetahui apakah ini sudah optimal, ya kita hitung berapa garisnya. Kalau jumlahnya sama dengan banyaknya tugas, di sini banyaknya tugas ada 5, dan kalau jumlahnya sama, maka dikatakan sudah optimal. Nah, di sini garisnya adalah 1, 2, 3, 4
5. Ada 5 garis, berarti jumlahnya sudah sama. Jumlahnya sudah sama, berarti tabel ini adalah optimal. Kalau sudah optimal, berarti ini sudah bisa kita lakukan penugasan. Jadi sebelum masuk di penugasan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa untuk uji optimalitas ini, untuk menarik garis, kita sebaiknya menarik garis sesedikit mungkin. Dan tidak ada teori atau aturan yang mengatur bahwa model garisnya itu seperti apa. Jadi misalnya untuk baris pertama, angka 0 ini kita tutup pakai garis vertikal ya. Nah, kalau kita mau menarik garis dengan menutup 0 ini dengan garis horizontal, maka boleh juga, terserah ya. Yang jelas 0 ini harus tertutup. Jadi boleh jadi tarikan garis yang kita buat itu berbeda satu sama lain. Yang jelas adalah kita menarik garis sesedikit mungkin dan semua 0 ini telah tertutupi. Nah, supaya garisnya sesedikit mungkin, maka sebaiknya langkah pertama adalah kita menarik garis pada baris ataupun kolom yang memiliki nilai 0 lebih daripada 1. Jadi sekalian ya. Misalnya di baris kedua ini hanya dengan satu garis kita sudah bisa membentuk 2 0. Jadi karena tabel ini tadi sudah optimal, maka kita akan segera melakukan penugasan. Penugasan prioritas atau penugasan pertama yang perlu kita lakukan adalah pada baris dan kolom ya. Jadi baris dan kolom yang hanya memiliki satu nilai 0. Nah, di sini kita lihat di baris pertama. Dari baris pertama hanya ada 1 0, tapi di kolom untuk kolom 4 ini ada 2 0, jadi belum bisa kita prioritaskan. Begitu juga di baris kedua, di barisnya saja sudah ada 2 nilai 0, jadi kita skip. Kemudian kita ke baris ketiga, sudah ada 2 0. Ada 2 0 ya, jadi kita skip. Sekarang kita ke baris 4. Baris 4 hanya satu kolom yang memiliki nilai 0. Hanya satu kolom yang memiliki nilai 0, oleh karena itu kita prioritaskan yang ini. Jadi D kita langsung tugaskan ya, karena di kolomnya hanya ada satu, hanya dia sendiri yang bernilai 0. Jadi kita langsung melingkari. Melingkari ini artinya langsung kita tugaskan D untuk tugas kedua. Kemudian kita pindah ke baris kelima, ada di kolom 0 ini ada di kolom kelima. Kita lihat ternyata hanya dia sendiri juga yang memiliki nilai 0. Sehingga kita langsung menugaskan E di tugas 5. Nah, penugasan selanjutnya adalah kita cari baris ataupun kolom yang belum memiliki penugasan. Sebaiknya kita mulai dari barisnya saja ya. Nah, jadi di sini tadi D sudah ditempatkan di tugas kedua dan E sudah ditempatkan di tugas kelima. Jadi kita tidak memperhatikan lagi kolom kedua dan kolom kelima. Sisa tugas pertama dan tugas 3 dan 4 yang akan kita tugaskan kemana. Ditugasi oleh siapa, seperti itu, ditugaskan oleh siapa. Nah, kita lihat di baris pertama dulu ya. Di baris pertama, angka 0 ada di kolom 4. Ada di kolom 4. Angka 0 ada di kolom 4. Akan tetapi
Di kolom 4 ini juga ada B, ya. Juga ada di baris kedua. Jadi kita skip dulu. Kemudian di baris ketiga, ya. Kita lihat kolomnya dulu ya. Kita lihat kolomnya. Di kolom pertama ini belum ada. Ya, belum kita tugaskan, hanya 1 0 di sini, hanya 1 0, yaitu di baris ketiga, ya. Karena hanya 1 0 berarti kita langsung menugaskan C di tugas pertama. Artinya tidak ada saingan yang lain ya. Jadi kita langsung menugaskan C di tugas pertama. Jadi sisa tugas ketiga dan tugas keempat. Nah, tugas ketiga nilai nolnya ada 2, ya, di baris B dan C, sedangkan tadi C sudah ada ya, C sudah ada di tugas pertama, makanya kita langsung otomatis memberikan tugas ini ke B. Berarti selain itu yang belum memiliki penugasan adalah tugas 4. Tugas 4 otomatis diberikan kepada pekerja pertama, pekerja A. Seperti itu. Jadi langkah selanjutnya adalah setelah kita memberikan penugasan, kita hitung berapa nilai keuntungannya. Jadi kita simpulkan bahwa tugas A, pekerja A ditugaskan di tugas 4, di mana di tugas 4 ini jika dipekerjakan maka akan menghasilkan profit atau keuntungan 22. Kemudian tugas B di tugas ketiga, di mana nilai keuntungannya adalah 23. Tugas C di tugas pertama, profitnya 24. Tugas D di tugas 2, profitnya 25. Sini ya. Kemudian tugas E di tugas 5 dengan profit ya. Profit ini bukan biaya. Profitnya ada 26, sehingga totalnya kita jumlah 22, 23 ditambah 24 ditambah 25 ditambah 26, totalnya adalah 120. Jadi bentuk penugasannya adalah seperti ini. Jika penugasannya seperti ini, maka keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut adalah sebanyak 120. Inilah nilai yang paling optimal. Nah, kebetulan tadi hasil penugasannya ini hasilnya telah optimal setelah kita uji optimalitas. Nah, jika belum optimal, maka kita harus merevisi tabelnya kembali. Nah, untuk merevisi tabelnya ini sama dengan kasus minimasi, ya, yaitu dengan mencari sel dengan nilai terkecil pada sel yang tidak tertutup garis, kemudian dengan nilai terkecil tersebut, setiap sel itu yang tidak tertutup garis kita kurangi dengan nilai yang terkecil tadi. Kemudian sedangkan yang terkena 2 garis, baik vertikal dan horizontal, kita tambahkan dengan nilai terkecil tersebut. Jadi kesimpulannya adalah pada dasarnya untuk metode Hungarian untuk kasus maksimasi, dengan kita mengubah semua nilainya terlebih dahulu menjadi negatif, maka proses selanjutnya adalah sama dengan kasus minimasi. Kasus minimasi, jadi perbedaannya hanya ada di tahap awal, yaitu di mana semua nilai
tabelnya harus diubah dulu menjadi bentuk negatif. Selanjutnya sama saja mulai dari operasi baris, operasi kolom, kemudian pengujian optimalitas ataupun revisi tabel.